Para katekumen, silakan dicatat tema homili saya pagi ini tentang diangkat ke surga. Bapak Ibu, para saudara-saudari, kaum muda, kaum remaja, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini gereja merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga. Pertanyaan saya, siapa yang mengangkat Maria ke surga dengan badan dan jiwanya? Siapa? Karena hanya dikatakan diangkat ke surga dengan badan dan jiwanya. Tidak disebut siapa subjeknya, siapa pelaku peristiwa ini. Nah, karena tidak disebut, maka saya tanya, siapa yang mengangkat Maria diangkat ke surga dengan badan dan jiwanya? Siapa? Ini pasti orang kuat, ya, mengangkat tinggi-tinggi sampai ke surga dengan badan dan jiwanya. Siapa yang bisa melakukan seperti ini? Jawaban mesti kita temukan dengan kembali kepada Injil. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Di ayat 49, Maria dalam kidung pujiannya kepada Tuhan Allah mengatakan bahwa Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dari sini kita bisa menemukan jawaban atas pertanyaan saya tadi. Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada Maria. Bukan hanya sejak awal hidupnya, di mana ia dikandung tanpa noda dosa. Hingga pada saat itu, ketika ia ada di rumah Elisabet dan Zakaria, kemudian berdoa kidung pujian kepada Allah. Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Yang Maha Kuasa tidak berhenti sampai di situ. Saya yakin bahwa perbuatan besar Yang Maha Kuasa juga dilakukan atas Maria pada saat ia meninggal. Sesudah ia meninggal, mengangkat dia ke surga dengan badan dan jiwanya. Paus Pius ke-12 pada 1 November 1950, itu berarti 75 tahun silam, memaklumkan dogma tentang Maria
diangkat ke surga dengan badan dan jiwanya. Pada saat itu Paus Pius ke-11 mengatakan begini, perawan yang tak bernoda, yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal. Setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, telah diangkat memasuki kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Inilah yang diajarkan oleh gereja, yang dimaklumkan oleh Paus Pius ke-12 75 tahun yang lalu. Namun abad-abad sebelumnya, bahkan sejak abad yang ke-5, gereja sudah memberikan pengakuan bahwa Maria diangkat ke surga dengan badan dan jiwanya. Tetapi secara resmi, secara definitif, Paus Pius ke-12 memaklumkan dogma ini. Dan 4 tahun kemudian, Paus Pius ke-12 menulis sebuah ensiklik yang diberi judul Ad Caeli Reginam, artinya kepada Ratu Surga. Dalam ensiklik ini, Paus Pius ke-12 kembali menegaskan apa yang dikatakan 4 tahun sebelumnya ketika memaklumkan dogma Maria diangkat ke surga dengan badan dan jiwanya. Pernyataan itu dikutip kembali dalam ensiklik itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahkan Maria sendiri lewat sebuah pesan yang disampaikan kepada seorang imam dari kongregasi Santo Paulus, namanya Romo Stefano Gobbi, yang saat ini sedang dalam proses kanonisasi. Pada 15 September 1975 yang lalu, Maria menyampaikan pesan begini. Berkat karunia istimewa, aku diangkat ke surga dengan badan dan jiwa. Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang diajarkan oleh gereja, apa yang diakui oleh gereja, diimani oleh gereja, ditegaskan oleh Maria sendiri bahwa benar ia diangkat ke surga dengan badan dan jiwanya. Ini adalah karunia istimewa yang diberikan Allah kepada Maria. Di awal hidupnya dikandung tanpa noda dosa adalah peristiwa besar, anugerah istimewa untuk Maria. Dan di akhir hidupnya ia diangkat ke surga dengan badan dan jiwanya. Ini pun adalah anugerah istimewa yang diberikan kepadanya.
Bapak Ibu, saudara-saudari, Maria diangkat ke surga dengan badan dan jiwanya, merupakan peristiwa iman, merupakan peristiwa liturgis yang kita rayakan hari ini, sekaligus mengingatkan kita bahwa kita ini adalah anak-anak Maria, kita ini adalah murid-murid Yesus, kita ini adalah anak-anak Allah yang dipanggil untuk memasuki kemuliaan di surga. Berkat atau berserta badan dan jiwa yang baru. Saya merenungkannya demikian, bahwa peristiwa Maria yang dirayakan hari ini mengingatkan kita semua. Kita dipanggil untuk hal yang sama, memasuki kemuliaan di surga kelak. Dengan badan dan jiwa yang baru. Karena badan yang lama, yang ada pada kita sekarang, kelak ketika mati akan dikubur atau dikremasi dan hancur. Tetapi pada saat dibangkitkan, kita akan mengenakan tubuh yang baru, raga yang baru, jiwa yang diperbarui, yang tidak lagi mengenal dosa. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya kelak kita boleh memasuki kemuliaan di surga dengan badan dan jiwa yang baru? Saya sebut dua hal. Yang pertama, dengan bertobat. Karena kita adalah orang-orang yang berdosa, yang gampang berdosa. Lain dengan Maria. Maka kita perlu membangun pertobatan yang terus-menerus. Kita perlu memiliki cita rasa dosa. Bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan kerahiman Allah. Dan salah satu bentuk konkret bahwa saya merindukan kemuliaan surgawi. Ketika saya berdosa, saya mengaku bahwa saya berdosa. Merayakan sakramen tobat hanya salah satu bentuk konkret dari pertobatan yang kita bangun terus-menerus. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan berbuat baik. Kita perlu terus-menerus, tidak pernah jemu berbuat baik. Perbuatan baik yang lahir dari iman. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tak jemu-jemu berbuat baik. Kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Oleh karena itu dalam Injil Yohanes bab 5, Yesus sudah omong tentang nasib orang-orang yang hidup, yang berbuat baik atau yang berbuat jahat, dan kemudian mati, dikubur. Apa yang terjadi setelah itu? Dalam Yohanes 5 itu di ayat 29, Yesus katakan, mereka yang berbuat baik
akan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Dalam hidup yang kekal itulah kemuliaan surgawi dialami. Lalu kalimat berikutnya dikatakan, dan mereka yang berbuat jahat dan tidak bertobat waktu masih hidup akan bangkit untuk dihukum. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini dua cara konkret untuk mewujudkan kerinduan kita agar kelak setelah kematian kita pun juga diangkat ke surga dengan badan dan jiwa yang baru. Pertama dengan bertobat, kedua dengan berbuat baik. Jika Bapak Ibu mau menambahkan yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima, silakan.